Pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Paramadina, Khairul Umam. Kami juga mengajak Anda, pemirsa Metro Pagi Prime Time, untuk memberikan pendapat Anda terkait dengan perpanjangan masa jabatan. Dan kami ajak Anda untuk terhubung ya dengan Pak Umam, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak Eva. Baik, Pak Umam, alasan konflik ini menjadi alasan ada wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tepatkah alasan tersebut, Pak Umam? Ya, saya pikir terkait dengan konteks alasan ini menjadi sesuatu yang agak problematik ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya wacana perpanjangan 6 tahun menjadi 9 tahun sebenarnya adalah sebuah upaya dari sejumlah pihak, terutama dari partai-partai politik tertentu, untuk mengambil poin dan juga untuk melakukan transaksi politik dalam upaya pemenangan di pemilu 2024, termasuk juga pilkada di 2024. Oleh karena itu narasi yang dibangun oleh teman-teman kepala desa begitu match dengan sejumlah video yang beredar di mana ada seorang politisi dari partai politik tertentu yang mencoba untuk menunjukkan perannya sebagai pihak yang mendorong revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini dengan menunjukkan bahwa kemudian ketika itu nanti disahkan, maka kemudian transaksionalnya adalah pemenangan di dalam konteks pemilu, pilpres, termasuk juga pilkada. Jadi secara argumen, saya pikir ini tidak begitu mendasar dan tidak begitu krusial untuk dilakukan. Iya, soal argumen tersebut tidak krusial ya. Apakah juga pertanyaannya sekarang bisa jadi jaminan kalau ada perpanjangan masa jabatan kepala desa itu tidak ada konflik pasca pilkades tersebut, Pak Umam? Iya, terkait dengan konteks narasi konflik kemudian polarisasi di masyarakat sebenarnya bukan terkait langsung dengan kinerja kepala desa. Ini adalah wacana besar di level nasional bagaimana kemudian misalnya eksploitasi isu-isu politik identitas, kemudian hoax, fake news, hate speech yang dibiarkan sedemikian rupa sehingga menciptakan polarisasi. Adapun kemudian kinerja kepala desa sebenarnya sesuatu yang terpisah di sana. Dan kalau misal kita cek sekali lagi, ada problem cukup serius terkait dengan konteks pemerintahan desa. Mbak Eva, kalau misal kita cek dari data di KPK dari rentang tahun 2014 sampai 2021, setidaknya ada 687 kepala desa yang tersangkut sekitar 601 kasus korupsi dan juga penyalahgunaan dana desa. Kita tahu APBN yang dialokasikan untuk dana desa sangat luar biasa besar, triliunan rupiah, tetapi kemudian ternyata tidak diimbangi dengan proses pengawasan, juga prinsip akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Sehingga angka tadi itu yang dimiliki oleh KPK itu adalah iceberg fenomena gunung es. Kalau misal kita cek di lapangan akan jauh lebih banyak lagi. Artinya sebenarnya ada urgensi terkait dengan konteks penataan kembali, termasuk juga revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, tetapi lebih fokus di dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, termasuk juga bagaimana mendorong pemerintahan desa untuk menghadirkan inovasi-inovasi kebijakan yang lebih tangible, lebih real di masyarakat. Nah, oleh karena itu secara argumen dan juga urgensinya, perpanjangan masa jabatan kepala desa sangat tidak match, tidak nyambung dengan apa yang kemudian menjadi concern dari kinerja pemerintahan desa saat ini. Oleh karena itu terkait dengan isu konflik, polarisasi, saya pikir ini bukan menjadi sesuatu yang terkait langsung. Jadi kalaupun ada yang menyampaikan itu, rasanya itu adalah argumen yang mengada-ada. Argumen mengada-ada tidak match dengan kinerja kepala desa yang tadi Anda sampaikan ya, Pak Umam. Ada datanya bahwa ada data KPK sejak tahun 2000, saya juga punya datanya 2012 sampai 2021 ada 686 kepala desa. Tadi Anda sampaikan 687 korupsi atau terjerat korupsi dana desa di 600 desa ya. Nanti kita akan bahas lagi, tetapi kita sudah terhubung dengan penelpon. Untuk live interaktif saat ini sudah bergabung Pak Ayo Nuryadin dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ayo. Ya, selamat pagi. Ya, silakan dengan tanggapan Anda. Iya, iya. Saya sebagai Ya, Pak Ayo.
Selamat pagi, Bu Eva. Ya. Selamat pagi, silahkan Pak Ayo. Mengenai perpanjangan jabatan kepala desa, Bapak ambil maslahatnya. Misal, setelah pemilihan kepala desa terpilih, ya, terdengar Bu Eva, terdengar? Iya, terdengar Pak, silahkan dilanjutkan. Ya. Selama pemilihan kepala desa, khususnya kepala desa yang terpilih, itu selama 2 tahun semenjak terpilih, itu masih ada konflik-konflik di lapangan. Iya, setelah kepala desa yang terpilih, selama kurang lebih 2 tahun itu masih konflik di lapangan itu. Jadi tidak langsung begitu membangun, baik apa itu. Jadi masih ada perselisihan antara kepala desa yang terpilih dan kepala desa yang tidak terpilih. Itu realisasi di lapangan seperti itu. Nah, apabila perpanjangan dikabulkan oleh pihak DPR instansi terkait, berarti untuk kedepannya pembangunan kepala desa berarti sangat tidak terganggu. Adapun rayuan yang seperti ada uang, itu dikembalikan kepada institusi pribadinya gitu. Cuman itu Pak dari saya. Baik Ya, Pak Ayo, Anda sampaikan 2 tahun ada konflik di lapangan. Konflik seperti apa hingga mengganggu kinerja untuk pembangunan desa? Nah, itu seperti ada tim-tim gitu, dari tim yang kalah, tim yang menang gitu. Itu melihat fenomena di lapangan gitu, fenomena di lapangan. Iya, Pak Umam, betulkah sampai ada fenomena seperti ini sehingga mengganggu kinerja untuk pembangunan desa selama 2 tahun konflik di lapangan sehingga tidak bisa langsung bekerja? Ya, terkait dengan konteks kinerja pemerintahan, baik di level manapun, di level nasional, di level daerah, di level provinsi, kota, kabupaten, termasuk di level desa, tentu memang ada sebuah proses adaptasi. Nah, adapun kemudian tadi riak-riak politik itu adalah bagian dari proses demokratisasi di level desa. Nah, oleh karena itu, ini sudah diantisipasi dalam sejumlah kajian, termasuk di Flinders Asia Center, di Flinders University, dilakukan oleh James Hiller, kemudian Anton Lukas, dan lain sebagainya, Pak Priyambudi Sulistianto, menunjukkan bahwa sebenarnya upaya desentralisasi, bahkan pada level desa, itu diharapkan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan lokal atau local governance yang baik. Adapun kemudian tadi efek-efek lanjutan terkait dengan konteks bagaimana menghadirkan sebuah sistem yang tidak terpolarisasi, kemudian bagaimana kemudian menyatukan pihak-pihak yang terbelah, itu adalah bagian dari proses politik, ada proses adaptasi di sana, dan memang diharuskan untuk segera melakukan itu dengan baik. Itu bagian dari sebuah upaya proses menghadirkan local governance yang memadai. Oleh karena itu, tantangan terkait dengan polarisasi bukan hanya terjadi di level desa. Kalau misal jabatan publik, presiden, bahkan pada level menteri sekalipun, menteri bisa masuk ke jabatan menteri, tidak secara otomatis dia bisa langsung masuk dan mengeksekusi sejumlah kebijakan-kebijakan strategis. Dia juga harus melakukan adaptasi, dia harus memahami sistem dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebenarnya ini harus bisa diantisipasi dengan baik. Dan teman-teman kepala desa, saya pikir memiliki kearifan yang lebih bijak untuk merespon, untuk memitigasi proses-proses itu semua. Apalagi di level desa, saya pikir kearifan lokal akan jauh lebih kuat. Dan bagaimana stakeholders, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh adat akan mampu menjadi pelekat yang kemudian bisa menyatukan elemen yang terpisah dari proses negosiasi dalam konteks politik dan demokratisasi di tingkat lokal, Mbak Eva. Bukankah kepala desa ini bisa seharusnya membangun komunikasi untuk mitigasi menyelesaikan konflik, dan betulkah sampai harus 2 tahun untuk menyelesaikan konflik tersebut, Pak Umam? Saya pikir untuk level desa 2 tahun itu terlalu lama. Artinya pasca pemilihan kepala desa, praktis sebenarnya jika kemudian yang bersangkutan memiliki kapasitas leadership yang memadai, proses itu bisa dilakukan dalam waktu yang lebih dekat. Artinya praktis 1 semester, 6 bulan, proses itu bisa dilakukan. Apalagi stakeholders terkait tadi, tokoh adat, tokoh masyarakat, para ulama, itu kemudian bisa menjadi elemen-elemen penyatu
yang kemudian bisa mengcover proses atau yang dikeluhkan tadi itu. Yang menjadi concern saya sebenarnya Mbak Eva bukan terletak pada aspek polarisasi. Saya menangkap di konteks isu ini ada sebuah upaya orkestrasi besar untuk memainkan sistem dan juga struktur kekuasaan negara untuk agenda kepentingan politik tertentu. Saya mencatat setidaknya ada 3 hal yang mencoba untuk diorkestrasi. Pertama, terkait dengan ini, perpanjangan masa jabatan kepala desa. Yang kedua, tentang sistem proporsional tertutup, yang dalam konteks tertentu akan memenangkan, akan berpengaruh terhadap penguatan salah satu kekuatan politik tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pilkada serentak yang dijalankan pada tahun 2024 yang berada di 271 daerah, dan sekarang ada sekitar 271 penjabat kepala daerah yang ditunjuk secara langsung oleh Mendagri, yang itu berpotensi menjadi sebuah mesin politik yang cukup efektif untuk memenangkan pileg, pilpres, dan pilkada di 2024. Oleh karena itu, saya membaca proses ini adalah sebuah upaya orkestrasi sistem kekuasaan negara untuk memenangkan 1-2 pihak tertentu, termasuk juga untuk menghadirkan sebuah resistensi yang paling masif atau mengalahkan yang menjadi rival atau kompetitor politik di 2024 mendatang. Oleh karena itu ini menjadi sebuah wake up call bagi kita semuanya untuk mengantisipasi supaya demokrasi dan juga pemilu di 2024 bisa hadir dalam sebuah proses yang fair, bukan sebuah proses kompetisi yang justru sudah berada di bawah intervensi kekuasaan yang justru tidak menghadirkan demokrasi yang lebih terkonsolidasi. Sebelum nanti kita akan bahas soal dugaan tersebut, betulkah ini menjadi dagangan politik, kita akan menyimak dulu ada tanggapan lagi dari pemirsa. Pak Umam, yakni Pak Wikyo ya, dari Bondowoso, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Wikyo. Ya, selamat pagi. Silakan Pak. Halo? Iya, silakan Pak Wikyo. Maksudnya gimana? Iya, apa tanggapan Bapak terkait dengan perpanjangan atau wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun? Ada tanggapan? Ada. Silakan. Halo? Halo? Iya, silakan. Dilanjutkan, Pak. Ada. Iya, silakan, Pak. Dari Desa Penandungan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kami mantan kepala desa 2 periode. Dengan wacana perpanjangan ini, kami kurang setuju. Karena ini betul katanya Pak Hairul Umam, itu dagangan politik tertentu. Kami sudah paham politik yang mana itu, partai yang mana. Karena yang bawa itu adalah sebenarnya kami yang dibawa, seharusnya pemerintah itu berperan untuk mengawasi, karena banyak korupsi. Kami ini mantan, sebenarnya banyak korupsi, bukan wacana perpanjangan. Itu. Baik. Itu dagangan politik tertentu. Kami sudah paham sudah. Nah, itu menyangkut pemilihan bupati, terus sampai ke presiden. Baik, sedikit pengalaman Bapak sebagai mantan kepala desa 2 periode. Seperti apa sebetulnya godaannya Pak, godaan politik untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa? Dengan tujuan atau kepentingan untuk pemilu? Iya. Yaitu dengan adanya perpanjangan ini suatu harapan bagi kepala desa. Sebenarnya kalau kepala desa itu paham, itu memang kurang setuju sebenarnya dengan perpanjangan ini.
Baik. Mhm. Baik, terima kasih Pak Wiknyo untuk tanggapannya. Dan tadi sebelumnya juga ada Pak Ayo, nanti kita akan bahas lagi Pak Umam, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita masih membahas terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Masih bergabung bersama kami dosen ilmu politik Universitas Paramadina Khairul Umam. Tetapi sebelum kita lanjutkan, sudah ada penelpon lagi Pak Umam. Kita langsung sapa Pak Abdul Rohim dari Indramayu, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Abdul Rohim. Selamat pagi Mbak. Iya, silakan Pak. Menurut pendapat saya sebagai masyarakat di desa Dumbleng, Kecamatan Tosarang, Kabupaten Indramayu, untuk perpanjangan masa jabatan KUU tidak urgensi bagi masyarakat kami. Yang ada hanya menambah waktu untuk korupsi sebagai kepala desa. Yang saya tahu, saya sebagai aktivis, saya pernah memprotes seorang kepala desa yang korupsinya sampai mencapai 2 miliar lebih di tahun 2017. Ternyata di sini hanya dikembalikan ke inspektorat, dan di inspektorat itu ada jawabannya yang ada hanya sebuah perbaikan dan teguran-teguran aja, tidak ada sanksi hukum. Kalau yang urgensi menurut kami sebagai masyarakat adalah pengawasan kepala desa yang korupsi itu aja, Mbak. Baik. Baik. Menurut kami gitu. Baik. Terima kasih Pak Abdul Rohim dari Indramayu. Berikutnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Mbak Eva Bondo dan Pak Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Indra. Ya, saya warga di desa. Sehari-hari bergaul dengan rakyat di desa. Tapi saya lihat dan saya kira lebih baik 5 tahun saja Mbak Eva dan Pak Khairul. Soalnya kalau seseorang dipilih jadi kepala desa, lalu apalagi sekarang kan uangnya sudah kelihatan ada 1,5 M itu. Nah, kalau si kepala desa ini punya visi dan misi, dia dapat langsung mengadakan gebrakan karena dia sudah mengenal seluk-beluk di desanya. Tapi kalau diperpanjang, nah itu kesempatan untuk lalu bermain-main itu. Nah, banyak sekali karena orang-orang di desa ini mudah sekali dikompor-kompori juga. Ya, jadi kalau dia bagus lalu ingin yang kedua kalinya itu bisa langsung jabatan yang kedua kali, jadi bisa 10 tahun. Jadi tidak langsung 9 tahun itu melihat keadaan di desa ini. Suami saya pernah jadi kepala desa, ya, dan waktu itu tidak ada uang desa, tidak ada, tapi dari pengalaman itu saya bisa menyampaikan ini. Mudah-mudahan DPR mendengar ini semua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Pak Umam, tadi kita sudah simak ya beberapa penelpon. Yang menarik tadi ada mantan kepala desa 2 periode, Pak Wiknyo, yang menyatakan bahwa ini adalah dagangan politik. Nah, apa saja bentuk atau wujud ya indikasi perpanjangan masa jabatan Kades sebagai dagangan politik untuk pemilu? Ya, kalau misal terkait dengan konteks dagangan politik, tentu ini terkait langsung dengan proses pemenangan di pemilu 2024, baik itu Pileg, apalagi kalau misal betul hari ini kemudian Mahkamah Konstitusi akan mengetuk itu menjadi sistem proporsional tertutup, maka kemudian peran kepala desa di sekitar 83.843 desa se-Indonesia akan memerankan peran yang sangat luar biasa penting sebagai alat vote getter, sehingga mereka bisa potensi sangat rentan dimobilisasi secara politik dan juga sangat rentan dipolitisasi. Nah, di saat yang sama, apa yang telah menjadi ancaman dari teman-teman kepala desa, kalau misal kemudian tuntutan itu kemudian tidak disahkan, tidak dikabulkan, maka
kemudian akan zero votes di masing-masing desa tersebut. Saya pikir ini adalah sebuah alat transaksional yang begitu clear. Tetapi yang kemudian tadi cukup menarik disampaikan oleh Pak Wiknyo dan Pak Rohim, termasuk Ibu dari Cirebon, saya pikir itu menunjukkan sebuah fenomena political distrust yang sangat serius terhadap proses local governance di tingkat desa. Kita tahu tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya kepercayaan politik dari masyarakat sekitarnya. Kalau masyarakat sendiri kemudian tidak percaya terhadap proses itu, tadi disampaikan oleh Pak Rohim, begitu clear, ada penyalahgunaan, tetapi tidak ada kemudian penegakan hukum di sana, levelnya hanya saran perbaikan, itu adalah sebuah proses yang sangat-sangat tidak kredibel. Nah, oleh karena itu, alokasi dana anggaran dana desa sangat luar biasa besar, Mbak Eva. Ada sekitar 68 triliun di 2022, yang sebelumnya itu mencapai sekitar 70-an triliun di tahun 2021, didistribusikan ke sekitar hampir 80.000 desa se-Indonesia, tetapi harusnya itu menghasilkan sejumlah inovasi kebijakan yang memadai. Proses demokratisasi itu diharapkan menghadirkan sebuah kebijakan dan juga pembangunan yang pro terhadap masyarakat di tingkat desa. Tetapi yang terjadi, decentralization means decentralized corruption. Tadi disampaikan oleh Pak Rohim bahwa ternyata praktik korupsi termasuk di Cirebon juga menunjukkan fenomena yang sama, itu kemudian menjadi sesuatu yang lazim dan seolah-olah tidak ada proses pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, yang paling urgent, Mbak Eva, terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa adalah bagaimana memperkuat sistem pengawasan, termasuk juga perencanaan anggaran, termasuk juga terkait dengan peran BPD. BPD ini sangat penting, Badan Permusyawaratan Desa, yang diharapkan menghadirkan pengawasan yang memadai di tingkat desa. Tetapi peran mereka tidak begitu diberdayakan secara optimal. Nah, oleh karena itu fokus di situ. Karena kalau misal tidak, isu ini dibiarkan sedemikian rupa, saya justru agak kasihan dengan teman-teman kepala desa. Jangan sampai kemudian mereka tertuduh atau dituduh oleh masyarakat di sekitarnya sebagai individu yang mata duitan atau sangat mengharapkan jabatan, dan itu sangat tidak baik untuk terkait dengan konteks distrust, political distrust di lingkup pemerintahan desa itu sendiri, Mbak Eva. Baik, yang paling penting adalah menguatkan peran dari Badan Permusyawaratan Desa. Anda sampaikan tadi ada modal ya, jumlah desa itu lebih dari 80.000 desa. Nah, kalau kita lihat peta politiknya, partai mana sih Pak Umam sebetulnya diuntungkan jika ada perpanjangan masa jabatan kepala desa? Iya, kalau misal kita cek informasi yang beredar, misalnya video yang cukup clear, begitu jelas menyampaikan pesan, misalnya kemarin Pak Said Abdullah dari PDIP menyampaikan bahwa ini adalah upaya yang diklaim oleh beliau dari PDIP misalnya untuk mengegolkan aspirasi tuntutan dari sebagian kecil teman-teman kepala desa. Dan itu kemudian bisa diviralkan menjadi bagian dari upaya untuk mempengaruhi preferensi politik di tingkat lokal, terutama dari teman-teman kepala desa. Kemudian Mas Budiman Sujatmiko, saya pikir juga menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu motivasinya apa. Tetapi kemudian sudah diklarifikasi oleh Presiden, keputusan itu belum sampai sejauh itu. Dan di saat yang sama sebenarnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden juga tidak lepas dari peran Pak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dari PKB, yang justru juga menunjukkan sesuatu yang menyampaikan gelagat seolah ingin mendukung, tetapi kemudian endingnya per hari ini justru memunculkan sejumlah polemik dan juga kontroversi di tingkat lokal. Nah, oleh karena itu, siapapun yang kemudian mencoba bermain-main api, mencoba untuk menanggung keuntungan politik yang lebih besar, hendaknya berpikir jernih dan masyarakat di tingkat desa betul-betul memberikan perhatian yang sangat penuh terhadap kebijakan ini. Kenapa? Karena ini terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ini terkait langsung dengan kesejahteraan mereka sehari-hari. Dana 1,5 miliar yang dialokasikan oleh negara kepada desa itu bukan dana kecil. Tetapi kalau misal kemudian tidak dibarengi dengan proses pengawasan, termasuk di level awal,
perencanaan, pendistribusian, termasuk juga penggunaan dalam proses pembangunan, maka ini hanya akan menghadirkan sebuah gelombang praktik korupsi yang sangat mengakar hingga di level desa. Oleh karena itu disampaikan oleh Pak Rohim tadi, jangan sampai perpanjangan masa jabatan kepala desa justru menjadi perpanjangan masa korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Demikian Mbak Eva. Baik, jangan sampai rayuan gombal masa jabatan kepala desa menjadi perpanjangan korupsi ya. Terima kasih dosen ilmu politik Universitas Paramadina Khairul Umam sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, Pak Umam.